Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari budaya kognitif yang ada di sekolah. Baik, perkenalkan, nama saya Agus Sugiarto, salah guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Madiun. Nah, sebelum kita mulai pemaparan, kita tarik apa itu bibir kita ke kanan dan ke kiri sedikit aja biar kita tersenyum, tersenyum dan happy. Kemudian apa itu mengikuti paparan ini bisa mendapatkan yang bermanfaat yang nanti bisa diterapkan di sekolah kita. Baik, di sini seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan daripada mewujudkan budaya kognitif di sekolah, yaitu budaya kognitif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti nomor 1, disiplin kognitif motivasi, kemudian perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, di sini kita akan masuk ke tahap daripada disiplin kognitif. Nah, jadi disiplin kognitif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sedangkan untuk disiplin kognitif itu lebih mengarah ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara itu menghadapi siswa yang bermasalah, kemudian cara menyelesaikan bagaimana siswa-siswa yang mungkin mempunyai masalah dengan sekolah atau dengan pak ibunya dan lain sebagainya. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan ujian ataupun hukuman. Oke, di sini adalah 6 karakter dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Nah, berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Tiga motivasi perilaku manusia itu adalah untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Jadi di sini kalau misalkan kita menghadapi siswa yang bermasalah dengan kita atau mungkin melanggar daripada keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas, jadi kita bisa menghukum daripada siswa tersebut, tetapi hukumannya yang mendidik. Jadi tidak langsung menjudge, oh kamu salah. Seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini biasanya kita berikan pada waktu anak mendapatkan nilai yang baik, atau kita memberi pertanyaan terus kemudian ada yang menjawab dan betul, biasanya kita beri ujian ya, kita beri tujuan atau hadiah lah. Sekecil apapun itu bisa memberi motivasi kepada anak hidup kita. Kemudian yang berikutnya lagi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berikutnya ada materi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, keyakinan sekolah atau kelas adalah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan kesepakatan antara guru dengan murid. Ini bisa dilakukan oleh wali kelas ataupun dengan guru-guru mapel yang mengajar di kelas tersebut.
Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi setelah kita menyepakati keyakinan kelas, ya kesepakatan kelas itu harus dilaksanakan betul-betul. Apabila tidak menyepakati, berarti ada sanksi yang sesuai dengan kesepakatan daripada kelas tersebut atau sekolah tersebut. Nah, di sini keyakinan sekolah atau kelas, contohnya, misalkan bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ini untuk yang keyakinan apa itu sekolahnya. Kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya, saling peduli dan menghargai, serta membantu sama lain, mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian tepat waktu dan aktif di kelas. Misalkan ini adalah keyakinan untuk di sekolah. Sedangkan untuk yang keyakinan di kelas, setiap anggota kelas perlu belajar, kemudian senang melakukan tugas, kemudian saling menghargai, merasa aman, kemudian selalu bersikap positif sampai dengan senantiasa membantu. Kemudian yang terakhir yaitu ada rasa hormat, kemudian dan rasa saling bekerja sama. Apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Nah, di sini alasan Tommy yang pertama adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian alasan Tommy yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi terkadang ada siswa itu yang ingin diperhatikan oleh temannya sehingga dia membuat ulah ya. Kemudian ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya menjadi perhatian sama Tommy. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi ingin berkuasa di dalam kelas tersebut. Kemudian alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu akan kebebasan. Jadi seperti ini biasanya dilakukan oleh anak-anak yang diberi bekal yang tiap hari menunya selalu sama. Akhirnya dia merasa bosan dan ingin mencoba makanan daripada milik temannya. Kemudian alasan yang kelima, karena ia melakukan karena iseng, ya iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Karena diambil makanannya dan menurut ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi kesenangan siswa itu beraneka ragam. Entah itu mereka jahil, kemudian apa itu menggoda temannya, ya. Jadi macam-macam daripada kesenangan daripada seorang siswa. Kemudian berikutnya kita beralih ke posisi kontrol restitusi. Baik, 5 posisi kontrol restitusi itu yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau dan guru sebagai manajer.
Nah, di sini 5 posisi kontrol daripada apa itu segitiga restitusi tadi. Nah, di sini ada motivasi, kemudian identitas gagal, kemudian identitas berhasil, kemudian identitas berhasil atau sukses. Nah, di sini ada contohnya. Untuk penghukum itu ada kata-kata misalkan kalau kamu tidak melakukan, awas kamu ya, rasakan. Nanti kita sebagai guru tipe penghukum. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya tahu ibu lemah sekali mengatakannya, ibu stres, ya kan? Jadi seperti kita aku sudah merasa cukup gagal sekali, akhirnya apa? Seolah kita menyalahkan anak dengan kejadian tersebut. Kemudian sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Seperti contohnya yaitu, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah bantu. Itu. Terus kemudian sebagai pemantau yaitu peraturannya apa? Jadi kalau misalkan ada anak membuat kesalahan di kelas, ya ditanya peraturannya apa? Apakah kamu melanggar peraturan di kelas ini? Jadi sebagai tipe daripada pemantau. Kemudian manajer itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu untuk posisi kontrol sebagai manajer. Jadi dari sini ada 5 ini mungkin bisa kita flashbackkan ke diri kita sendiri. Kita itu tipe yang mana? Ya kan? Kita sebagai tipe yang mana? Next. Nah di sini posisi kontrol restitusi. Di antaranya kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ya, jadi sebagai apa itu mencari validasi terlebih dahulu. Jadi mencari kesalahan anak itu, kemudian apa menanyakan alasannya seperti apa. Itu sebagai manajer. Kemudian guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Nah, di sini kita langsung masuk ke materi segitiga restitusi. Nah, di sini adalah tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini yang dimaksud dengan menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Kemudian menstabilkan identitas yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi tidak ada. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kemudian Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kemudian yang ketiga, ada validasi tindakan yang salah. Jadi dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif,
serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Ini contohnya daripada validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa memukul? Berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada murid yang bermakna atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas tadi ya, daripada yang pertama tadi, apa nilai-nilai yang kita percaya di sekolah, kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, seperti itu. Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Kemudian ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, berikutnya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin, motivasi positif, kemudian perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kelima posisi kontrol restitusi, kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dari paparan saya mengenai budaya positif. Mungkin ada umpan balik dari Bapak Ibu semuanya atau refleksi buat saya mengenai paparan yang sudah saya jelaskan tadi. Monggo, Bu Tika. Oke, Bu Rini. Jadi ya Bu. Ya. Baik Bapak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas paparan hari ini yang sangat bermanfaat sekali buat saya dan mungkin juga rekan-rekan semuanya. Karena dengan paparan ini kita jadi lebih tahu mengenai budaya positif yang baik dan cocok untuk diterapkan di sekolah. Sangat baik sekali. Mari kita berikan aplaus buat Pak Agus semuanya. Baik, terima kasih Bu Lumi atas refleksi yang diberikan. Harapan saya semoga paparan yang saya berikan tadi bisa bermanfaat buat Bapak Ibu guru semuanya dan bisa diterapkan di pembelajaran. Baik, terima kasih. Monggo Bu Yoma. Waktu yang diberikan. Setelah paparan tadi, saya ingin menanyakan bagaimana cara atau langkah. Ya, sebagai guru saya menyadari saya itu emosi saya terlalu kencang ya. Nah, kalau ada anak yang kurang mendengarkan atau berbicara sendiri, itu kan mesti kita menghukumnya negatif tadi, langsung menghukum begini. Nah, itu biasanya, maaf yang saya lakukan itu seperti itu. Saya menyadari ya, bagaimana langkah-langkah atau cara-cara biar saya tidak seperti itu dan anaknya bagaimana kalau Pak Agus
harus diberi penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nyoman atas pertanyaannya. Untuk menghadapi masalah yang dihadapi oleh Bu Nyoman, solusinya adalah kita menerapkan daripada segitiga restitusi tadi, yaitu apa? Kita memvalidasi dulu. Jadi kalau bisa anak tersebut kita panggil secara pribadi, kemudian kita tanyakan kenapa anak itu melakukan hal tersebut. Nah, apakah itu melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati atau tidak? Nah, dari situ nanti kita akan mengetahui apa itu pokok permasalahannya, mengapa dia melakukan hal itu. Terkadang kita itu tidak mengetahui alasan mereka yang tepat itu seperti apa kadang-kadang. Jadi terkadang kita itu langsung menjudge anak itu salah, ya kan? Langsung menjudge anak itu salah tanpa kita mengetahui alasan anak itu melakukan hal tersebut. Jadi kita lakukan apa itu pendekatan yang persuasif, yang enak, kemudian kita ajak ngomong dengan baik-baik, kita gali apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Nah, dari situ kita akan bisa memberikan solusi yang tepat bagi anak itu agar tidak mengulangi hal tersebut. Seperti itu videonya. Terima kasih penjelasannya. Baik, terima kasih. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih atas waktunya kita meluangkan waktu Bapak Ibu semua untuk mendengarkan penjelasan daripada paparan saya. Semoga paparan hari ini, paparan yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.